Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 27. Leo merasa sangat puas melihat bagaimana nasib Dikta saat ini. Sayangnya pria itu sama sekali tidak mau menyadari kesalahannya. Sehingga semua kejadian yang menimpanya mengguncang jiwa Dikta. Sebagai mantan istri, sekalipun Nadia pernah dikhianati dan tidak dianggap. Tetapi Nadia tetap menyesali kejadian dan nasib yang saat ini Dikta alami. Bahkan di dunia pun yang jahat akan menerima hukumannya, ucap Nadia sepulangnya mereka dari rumah sakit jiwa. Karena tak ada sanak saudara lagi, maka pihak rumah sakit mencari Nadia, selaku mantan istri dan juga untuk menerima sisa uang asuransi. Kau benar, sayang. Karena itulah, perlahan aku akan meninggalkan usaha gelap dan juga ilegal itu. Aku ingin hidup tenang bersama denganmu dan juga anak-anak kita nanti, jika memang Tuhan mengizinkan. Ucap Leo berusaha menegaskan pada Nadia, bahwa apa yang menjadi harapannya bukanlah sebuah tuntutan. Nadia sontak terdiam dan berpikir. Suatu saat Leo pasti akan menuntut kehadiran seorang anak padanya, sama seperti Dikta dulu. Hingga pada akhirnya dia itu hampir menyerah, dan memutuskan untuk mengkhianatinya dengan wanita lain. Nadia tidak ingin mengalami kejadian yang sama pada rumah tangganya. Ia sangat berharap kali ini Tuhan dapat mempercayakan lagi kepadanya, untuk menitipkan seorang janin di dalam rahimnya. Leo, kau mau kan menemaniku untuk pemeriksaan kesehatan kandungan? Tanya Nadia ragu. Hei sayang, tolong jangan terlalu kau pikirkan perkataanku tadi ya. Itu hanyalah sebatas mimpi dan harapan bukan tuntutan kepadamu. Aku tidak ingin kau memaksakan diri, atau mengharuskan dirimu melahirkan keturunanku. Jika memang kita ditakdirkan hanya hidup berdua sampai nanti, itu tak menjadi masalah besar untukku. Keinginan terbesarku adalah melihat kau selalu bahagia dan tersenyum bersamaku, tutur Leo panjang bin lebar. Nadia tak dapat berkata-kata lagi dan ia pun langsung menghambur memeluk raga kelar Leo. Terima kasih atas segala pengertian dan juga cintamu padaku, Leo. Bisik Nadia, yang kini tengah berjinjit karena ia memeluk leher suaminya itu. Leo pun segera melingkarkan lengannya ke pinggang Nadia, dan mengangkat tubuh itu karena kasihan melihat istrinya jinjit. Mereka pun berpelukan tanpa menghiraukan pandangan dari orang sekitar. Sepulang dari rumah sakit jiwa, Leo memberi ultimatum pada Nadia, bahwa hari itu adalah terakhir kali istrinya berhubungan dengan sang mantan suami. Apapun yang terjadi ke depannya, Leo tak mau Nadia memiliki hubungan lagi dengan Dikta. Pria itu telah menyisakan luka yang sedemikian besar bagi Nadia. Bahkan, trauma dan tekanan mental masih tersisa sampai sekarang. Seorang psikiater mengatakan pada Leo, bahwa yang benar-benar bisa menyembuhkan luka trauma pada Nadia hanyalah kehadiran seorang anak. Karena itu, Leo menyetujui permohonan Nadia, yang mana memintanya untuk menemui dokter spesialis kandungan. Semua itu Leo lakukan bukan karena dirinya yang menginginkan keturunan, tetapi lantaran ingin melihat Nadia bahagia dan sembuh seutuhnya. Terutama pada mental dan juga luka hati wanita itu. Black, Red. Itu tugas kalian sekarang, carikan dokter kandungan terbaik di negara ini. Jika tak ada cari sampai ke luar negeri. Titah Leo. Baik Tuan. Kami akan segera menemukannya, jawab Red. Meskipun benci setengah mati, tetapi jika menyangkut pekerjaan maka keduanya akan kompak, terutama Red. Wanita itu tidak akan menyinggung masalah pribadinya dengan Black. Aku sudah menemukannya Red, harga konsultasi dengannya cukup mahal. Tetapi, rata-rata programnya berhasil, channelnya juga sampai ke luar negeri. Jelas Black, yang mana kini telah menemukan identitas dokter tersebut maupun tempat prakteknya. Salah satu rumah sakit internasional. Sepertinya salah satu relasi dari Tuan adalah pemegang saham di rumah sakit ini, timpal Red. Yang kini berada di samping Black sambil melihat ke arah layar laptop. Posisi keduanya yang cukup dekat, hingga aroma parfum dari tubuh Red membuat Black hampir mabuk. Kau ini, pakai parfum apa sih? Wanginya bikin melayang, celetuk Black. Pada saat inilah Red sadar, bahwa dirinya sudah terlalu dekat dengan pria itu. Bahkan, aroma sampo yang tadi pagi ia gunakan untuk membersihkan rambutnya pun sampai tercium ke hidung Black. Itu bukan urusanmu,
Ketus Red seraya memundurkan badannya menjauh. Astaga. Bisa gak sih lembut dikit jadi cewek? Protes Black dengan suara selembut mungkin demi mencontohkan wanita idamannya ini. Kenapa? Masalah? Ketus Red lagi yang memilih menghindar dan berjalan menjauh. Ini bukan saat yang tepat untuk berkelahi dengan Black, menurutnya. Karena hormonnya sedang tidak stabil dan bisa-bisa pria itu mati di tangannya nanti. Hei, Red. Pembahasan kita belum selesai. Teriak Black yang justru menghampiri Red. Pergilah, jangan mengikutiku. Kecam Red dengan berjalan lebih cepat, karena ia harus segera sampai ke kamarnya. Perasaannya sungguh tidak enak saat ini. Black dengan cepat justru menarik pergelangan tangan Red. Tunggu sebentar. Seru Black yang sudah berhasil mencekal, tinggal kini dirinya mendapat tatapan horor dari Red. Lepas atau kau akan menyesal. Ancam Red dengan sorot mata tajam mengancam. Kau ini kenapa? Aku kan hanya mengingatkan, kau ini selalu saja ketus dan galak padaku. Oke, aku minta maaf dan tidak akan mengganggumu lagi jika itu dapat merubah sikapmu padaku, ucap Black. Sudahlah, aku tak peduli. Sebaiknya sekarang kau lepaskan aku atau... Red membulatkan matanya, ketika ia merasa sesuatu mengalir deras dari bawah. Shit! Umpat Red seraya menepis keras tangan Leo dan segera berbalik. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia merasakan kram di bawah perutnya. Sekali lagi, Red merasakan ada yang mengalir. Kenapa aku mengenakan celana berwarna krem? Sesal Red dalam hati. Sementara itu, Black yang berdiri di belakang Red sama sekali belum menyadari apa yang sedang dialami wanita ini. Red, apa kau sakit? Tanya Black heran karena raut wajah Red sangat aneh. Iya, dan itu semua karena ulahmu. Pekik Red, yang benar-benar menahan segala macam rasa isi perutnya. Bahkan tiba-tiba bibirnya menjadi kering dan kepalanya terasa pusing. Kenapa harus datang sekarang dan aku melupakan segala persiapannya? Gumam Red pelan. Black pun diam tak menyahut, karena pria itu tengah menelisik apa yang terjadi pada rekannya ini. Kedua mata Black pun melotot, pada saat Red berbelok dan mulai berjalan pelan. Berhenti, Red! Seru Black. Red langsung menghela napasnya. Mau apa lagi pria ini, pikirnya. Apalagi, Black? Aku tidak ada waktu untuk meladenimu, jadi pergilah sana. Usir Red. Black menelan ludahnya kasar, saking kaget dan panik ketika dirinya melihat bercak saos di belakang tubuh Red. Kau, berdarah, Red! Teriak Black, seraya beralih ke depan rekannya yang nampak sedikit pucat itu. Mendengar ucapan Black, seketika Red pun kaget dan menyentuh belakang bagian tubuhnya. Oh shit! Umpatnya lagi pelan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Black pun segera menyambar tubuh Red dan menggendongnya. Hei! Turunkan aku, Black! Teriak Red. Bertahanlah, aku akan menolongmu. Ucap Black yang ingin berlalu turun, tapi Red kembali berteriak dan meronta. Iya, tapi tidak perlu ke rumah sakit sambil meronta. Teriak Red. Lalu aku harus apa? Black ikut berteriak karena panik. Bawa aku ke kamar dan nanti akan kujelaskan, titah Red. Black pun menurut dan mereka berdua masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai bawah. Setelahnya membawa Red ke paviliun belakang Mansion. Karena para pekerja memang tinggal di bagian ini. Katakan apa yang terjadi? Apa benar kau baik-baik saja? Sausnya sangat banyak, cecar Black dengan raut wajah yang mengisyaratkan kekhawatiran. Kau keluarlah dari Mansion lalu tanyakan para pekerja wanita di belakang, apakah ada di antara mereka yang memiliki pembalut. Kalau ada pintakan buatku, tegas Red. Ah, baik. Aku akan pergi sekarang, kau tunggulah. Teriak Black di depan pintu kamar mandi. Black menurut apa yang diperintahkan oleh Red. Pria itu berlari keluar dari paviliun belakang menuju area para pekerja wanita. Black tentu saja merasa bangga, karena bisa membantu Red pada akhirnya. Black dengan cepat kembali lagi ke kamar Red. Dia menggedor pintu kamar mandi, hingga Red yang sempat memejamkan matanya pun kaget. Gadis tomboy ini sudah mengenakan pakaian atas tapi tidak dengan bawahannya.
karena saosnya masih saja mengalir jika tidak disumpal. Red, sampai lemas dan pusing, biasanya ia akan meminta cuti selama 1 hari pada Leo. Tetapi menstruasi bulan ini nyatanya hadir lebih awal, dan Red terlupakan dengan segala persiapan. Karena beberapa hari belakangan begitu banyak kejadian yang menimpa majikannya itu. Red buka pintunya, aku sudah mendapatkan barang yang kau inginkan. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Teriak Black. Letakkan saja di depan pintu dan kau keluarlah, pergi dari kamarku. Usir Red. Hai, enak betul kau main usir aja. Minimal buatkan aku minum setelah ini, teriak Black lagi protes. Kau. Ya, baiklah. Pasrah Red yang sebenarnya ingin berada di atas kasur, akan tetapi ia tak mau menampakkan kelemahannya di hadapan Black. Pria yang selalu membuatnya kesal setengah mati. Black pun meletakkan kantong itu di depan pintu. Setelahnya ia keluar dari kamar Red dan menutup pintunya. Ternyata tidak sepenurut itu. Black berniat mengintip dari balik pintu, atas apa yang tengah terjadi pada Red saat ini. Kenapa wanita itu begitu mencurigakan dan seperti tengah menutupi sesuatu darinya. Black mengintip tepat pada saat Red keluar dari kamar mandi, dengan atasannya yang hanya sebatas kaki bagian atas. Sekilas mata keranjangnya itu melihat betapa putih dan mulus sampai betis Red. Hai, dia seksi sekali. Tapi, sebenarnya apa yang sedang dialami olehnya, gumam Black. Pria itu pun mengingat-ingat, apa yang Red katakan padanya soal saus tadi. Ah ya datang bulan. Pekik Black, lalu mengetiknya di lamar pencarian Google. Pada saat itulah kedua manik mata Black seketika membulat sempurna, bahkan mulutnya juga terbuka lebar. Hah? Bagaimana bisa ada sirkulasi macam itu dari dalam tubuh manusia? Gumam Black yang semakin meringis. Ketika mendapati fakta, bahwa rasa sakitnya terkadang sampai membuat wanita tak bisa bangun seharian ataupun pingsan. Pantas saja tadi wajah Red pucat sekali, batinnya. Black terus mencari artikel mengenai perempuan yang mengalami siklus bulanan ini. Hingga Black memutuskan untuk meminta pada salah satu pelayan, agar membuatkan Red bubur dan juga susu hangat. Ia kembali ke kamar karena takut Red kenapa-napa. Bahkan ada artikel yang mengatakan, bahwa wanita yang menstruasi bisa saja tak sadarkan diri. Apalagi Black mendapati saos yang keluar dari tubuh Red sangat banyak. Mana Black dan Red? Tanya Nadia pada Leo. Aku tadi memerintahkan pada mereka berdua, untuk mencari dokter spesialis kandungan yang terbaik dan terhebat di negara ini. Mungkin mereka masih searching, jawab Leo. Terima kasih, Leo. Tapi aku ada satu kenalan, dia dokter Obgyn yang pernah menanganiku sebelumnya dan itu berhasil. Hanya saja bayiku, sudah jangan diingat lagi, aku tidak ingin kau kembali bersedih. Karenanya aku akan mencari dokter dan juga rumah sakit lain, jelas Leo. Tidak apa Leo, kita ke sana saja, pinta Nadia. Setidaknya dokter Asya sudah mengerti dan paham akan kondisiku, tambahnya menjelaskan. Oke, kita ke sana, aku akan menghubungi Black. Sementara itu, Black sedang mengendap masuk ke dalam kamar Red. Black diam-diam masuk kamar Red, karena tak ada jawaban ketika dia memanggil. Black melakukannya lantaran khawatir, bahwa apa yang tadi ia cari tahu dari Google ternyata kejadian pada Red. Red, panggil Black pelan, seraya mendekat ke arah tempat tidur Red dari samping. Nampaknya dia lemas, kasihan kau Red. Black meletakkan nampan berisi bubur dan juga susu hangat ke atas nakas. Terlihat wanita berambut pendek kecoklatan itu tertidur, Black pun berinisiatif untuk menaikkan selimut hingga sebatas dada. Black menghela napas lega, ketika mendapati Red yang tertidur pulas bukan pingsan. Kemudian ia mendekat ke sisi tempat tidur untuk memperhatikan keadaan Red. Wajahmu pucat, apa menstruasi sesakit itu, Red? Gumam Black bingung. Ketika sedang asik memperhatikan wajah Red sepuasnya, Black mendapati sebuah getaran ponsel di dalam saku celananya. Tuan Leo. Black pun keluar dari kamar Red untuk mengangkat panggilan tersebut. Halo, Tuan, jawab Black. Di mana kau dan Red? Pekik Leo kencang dari balik panggilan telepon seluler tersebut. Astaga. Black menjauhkan sesaat layar ponselnya dari telinga, karena sang majikan berteriak cukup kencang. Bolong nih gendang telinga,
sungutnya. Maaf, Tuan. Saya ada di kamar Red, jawab Black. Apa yang kalian lakukan? Teriak Leo lagi. Dan, Black pun kembali menjauhkan ponselnya. Gak bisa apa kalau gak teriak? Oh astaga. Black hanya bisa mengusap pelan telinganya yang langsung berdengung. Red, sedang sakit, Tuan. Saya, temui aku cepat. Black hampir saja membanting ponselnya. Kalau saja tak ingat dulu waktu beli sampai mencicil 5 kali. Untung sayang, celetuk Black memaki orang yang barusan menghubunginya dari jauh. Black pun menengok dulu keadaan Red. Kamu terlihat manis kalau diam begini, Red. Tapi aku lebih suka kamu yang sehat dan marah-marah sama aku. Kalau begini ngelihat kamu aku tuh sedih, hatiku langsung hampa. Ternyata sebesar itu cintaku sama kamu ya cewek galak. Sayangnya kamu itu benci banget sama aku, monolog Black pelan. Ia yakin, jika wanita yang tengah tertidur ini tidak akan tahu, apa yang saat ini dibicarakan oleh bibirnya. Aku tinggal dulu, ya. Tuan kayaknya butuh banget. Kamu istirahat aja nanti aku bakal balik lagi, ucap Black seraya mengusap pucuk kepala Red. Sepeninggal Black, Red nampak membuka pelan kedua matanya dan bibirnya tersenyum tipis. Bersambung.